Yo semuanya, udah nonton video gua sebelumnya apa belum nih ya? Yang gua bahas sedikit tentang volume 9.5. Ya sebelum volume 9.5 second year itu rilis, mari kita kebut. Video ini adalah volume 7 second year part ketiganya. Kalian bisa cek playlist yang ada di deskripsi untuk lihat urutannya. Di part ketiga ini, festival budaya telah resmi dibuka dengan banyaknya fanservice cosplay maid. Ya seperti yang ada di thumbnail lah ya, ada beberapa momen langka terjadi di part ketiga ini. So ya tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke volume 7 part ketiga. Tengah malam, Sakayanagi menelpon Ayano. Sakayanagi mempertanyakan kenapa Ayano memilih nggak absen di festival budaya, mengingat masih ada kemungkinan Ayano papa itu bergerak. Ayano tuh menjawab kalau setelah ini ada juga karya wisata kan ya, dia itu nggak ingin terus lari karena ya dia juga tuh ingin menikmati event sekolah. Selain itu Ayano juga tuh punya beberapa tujuan tertentu. Festival budaya dijadwalkan buka jam 9 pagi. Ayano dan Norikita mengecek beberapa persiapan pada jam 6 pagi. Matsushita yang jadi penopang di Maid Cafe dikabarkan jatuh sakit. Jadi sekarang Matsushita istirahat dan perannya telah digantikan. Lalu ada rumor juga beredar kalau ACB dan Miyake yang membocorkan Maid Cafe. Horikita dan Ayano juga di sini berbincang tentang OSIS. Horikita merasa berterima kasih ke Ayano. Berkat dirinya yang gabung ke OSIS, kini pandangannya itu jadi lebih luas. Tepat jam 9 pagi, gerbang dibuka dan tamu mulai masuk. Berhubung Kudoikose ini ibarat asrama model kampus yang jarang bertemu dengan orang luar, Sato dan beberapa murid lainnya itu terlihat gugup. Walaupun di sini Kei nggak ditugaskan sebagai maid, dia tuh akan membackup Sato dari belakang, ucapnya. Di saat semua murid kelas B berkumpul di Maid Cafe, kelihatan HCB dan Miyake nggak ada di sini. Tapi Ayano tuh menenangkan Horikita untuk lebih fokus ke festival budaya terlebih dahulu. Hirata dan Horikita di sini memberikan beberapa instruksi kepada semua murid di kelas B. Lalu setelahnya dibubarkan dan menuju ke tugas mereka masing-masing. Awal pembukaan yang berjalan mulus dan ramai dengan 6 maid yang melayani di kafe. Di koridor ada Kanzaki yang lewat. Kelas Ichinose sendiri mendirikan stand makanan manis kayak krep dan pisang coklat. Wajah Kanzaki di sini kelihatan udah ceria. Ini tanda awal yang mulus dari pergerakan yang dijalankan oleh Kanzaki dan Himeno. Horikita di sini juga pakai baju maid ya. Cuma bagian Horikita bukan melayani pengunjung, melainkan Horikita itu memiliki peran di luar kafe untuk menarik para pengunjung untuk datang. Ayano ada di bagian fotografer. Dia memotret pelanggan yang ingin foto dengan maid. Harganya itu 800 poin per fotonya. Ayano disibukkan di bagian pemotretan, sekaligus di pikirannya itu sedang waspada kalau ada orang suruhan Ayano papa bergerak saat ini. Di saat Ayano keluar ke depan kafe untuk menulis menu yang habis stoknya, di belakangnya itu ada pria dewasa memakai jas dan memberikan kertas ke Ayano. Pria itu menyuruh Ayano mengambil kertas itu tanpa berbalik, lalu setelahnya pria itu menghilang. Isi kertasnya tersebut itu gini, aku datang menjemputmu, putuskan sendiri apa yang harus dilakukan, aku akan menunggumu di gerbang utama. Sudah 3 jam sejak festival budaya dibuka, kelas Rion nampak bergerak dengan strateginya yang memanfaatkan simpati pengunjung. Beberapa murid cewek kelasnya Riwen itu mempromosikan cafe mat mereka dengan cara memberikan lembaran, sambil berkata jika mereka kalah dalam penjualan, maka akan ada yang didropot di kelasnya sambil memasang ekspresi sedih. Akibatnya jadi banyak pengunjung yang datang. Ya, strategi yang menggambarkan Riwen banget. Ike panik dengan kelas Riwen yang rame, tapi Ayano juga tuh punya cara yang serupa. Dia itu dari awal telah menyiapkan lembaran untuk promosi Maid Cafe kelas B juga. Ayano menyuruh Ike untuk memberitahukan para cewek-cewek membagikan lembaran tersebut. Akibat lembaran Maid Cafe dari kelas Riwen dan Norikita yang tersebar, mulai jadi bahan pembicaraan bagi murid lain dan para tamu-tamu ya. Tentang kelas yang kalah, pemimpinnya tuh akan didropot. Ayano melihat ada Ibuki di pojok koridor pakai baju kimono yang membagikan lembaran. Ayano pun menggambirinya. Ibuki diketahui itu kalah dari permainan kartu dengan Riwen, makanya dia itu setuju pakai baju kimono. Sebelum pergi, Ayano tuh sempat menggodanya sedikit ya, menyuruh Ibuki untuk berkata layaknya seperti seorang maid, yaitu selamat datang tuan. Ya kayak yang ada di anime-anime gitu ya, selamat datang Gojijin sama. Ayano menyuruh Ibuki untuk mengatakan hal tersebut, tapi Ibuki tuh malah menendang Ayano dan Ayano dengan santai menghindar. Di saat Ayano balik ke kafe, di koridor depan kafe antriannya tuh udah panjang banget. Banyak yang meninggalkan antrian, entah karena itu pelanggannya tuh capek dan lapar buat nungguin ya. Di saat kondisi darurat tersebut, di sana ada Kushida. Dia tuh membagikan kuki buatan tangannya ke pelanggannya yang mengantri.
guna membuat para pengunjung yang mengantri tersebut menjadi nyaman. Ayano dan Hirata itu terkesan dengan Kushida karena dia itu mampu membuat para pelanggannya itu nyaman. Bahkan dia itu kadang juga melakukan kontak dengan para pelanggan. Misal pegang tangan pelanggannya. Absen di sini, siapa yang mau dipegang Kushida? Gue bang. Ayano mengecek keluar di koridor untuk melihat kondisi, tapi di sana Kushida tiba-tiba menghilang. Ayano pun di sini tuh pergi untuk mencari Kushida. Dia menerima informasi dari seseorang tentang lokasi Kushida saat ini, yaitu Kushida ada di dekat fasilitas kolam renang. Tiba di sana Kushida sedang bersama dengan Amasawa dari kelas 1A. Dari hubungan dan pertemuan mereka di sini, Ayano tuh dapat menarik kesimpulan kalau anak White Room satunya itu tahu tentang masa lalu Kushida dan memanfaatkan Kushida untuk mengeluarkannya di ujian suara bulat lalu. Mendengar itu, sikap Amasawa itu berubah dengan senyuman menakutkan. Tangan kanan Amasawa itu meraih tangan Kushida dan tangan kiri Amasawa menutup mulut Kushida. Amasawa memaksa Ayano untuk meninggalkan dia berduaan dengan Kushida saat ini karena mereka lagi ngobrolin sesuatu. Ayano ingin Kushida segera kembali membantu di Cafe Mat. Amasawa langsung mengancam akan mematahkan tangan Kushida kalau Ayano masih keras kepala di sini. Jarak antara Ayano dan Amasawa itu sekitar 5 meter. Saat ada celah sedikit, Ayano tuh menerjang maju dan menghentikan tangan kanan Amasawa yang mau mematahkan tangan Kushida. Amasawa melepaskan Kushida dan mengarahkan pukulannya ke Ayano. Ayano menahan lengannya sama seperti yang dilakukan Amasawa ke Kushida. Ayano dari belakang menarik tangan kanan Amasawa dan menjatuhkannya, membuat Amasawa itu nggak bisa bergerak. Ayano tuh ngasih tahu alasannya yang tetap masih santai aja dan nampak nggak peduli dengan anak White Room satunya. Karena sejak awal Ayano tuh nggak berpikir itu akan menjadi sebuah pertandingan. Ayano menyuruh Amasawa untuk datang mengintip ke ruang OSIS pada jam 3 sore. Di sana akan ada hal yang mengejutkan Amasawa. Ayano pun membawa Kushida balik ke Mad Cafe. Kushida mempertanyakan sebenarnya siapa Ayano Koji, sekaligus Kushida itu berterima kasih ke Ayano di sini. Kushida setelah kembali langsung memastikan antrian pelanggannya itu nggak putus. Cafe itu kewalahan dengan pelanggan yang melebihi kapasitas. Ada 8 baju mat, 6 sedang dipakai, sedangkan 2 pakaian itu sebagai cadangan. 4 mat sedang melayani pelanggan. Kushida itu menjaga antrian dan satu lagi itu membagikan lembaran Mad Cafe. Kushida itu memberikan usul apakah Kei bisa membantu juga. Tapi Ayano di sini kayak enggan gitu ya. Misal Kei bantu-bantu pakai baju mat, itu bakalan bisa jadi masalah bagi Kei. Karena ya seperti yang kita tahu kalau Kei itu punya luka di bagian perutnya. Kalau misal dia ganti di ruang ganti dan ketemu sama murid lain, itu bakalan bisa membongkar masa lalunya. Lalu di sini ada Ike yang berhasil membujuk Shinohara yang bertugas di stand lain untuk membantu Mad Cafe. Memang dapat bantuan dari Shinohara, tapi itu nggak begitu efektif. Yang tersisa sekarang itu adalah HCB. Kalau dapat bantuan HCB mungkin akan kembali stabil. Tapi HCB itu malah bolos di festival budaya ini. Ayano tuh berspekulasi alasan HCB dan Miyake nggak ada gerakan sampai sekarang untuk menyabotase kelas karena yang mereka incar itu adalah drop out alias mengundurkan diri dari sekolah secara sukarela. Kalau ada murid yang sengaja drop out gitu, itu akan merugikan kelas. Kelas itu bisa minus sekitar 600 poin kelas. Itu bisa jadi rencana balas dendam yang mematikan bagi HCB dan Miyake kalau itu terjadi. Maka dari itu Ayano segera bergerak untuk menghentikan mereka berdua. Ayano lapor ke Kushida untuk pergi membujuk HCB dan Miyake kembali. Setelah Ayano dapat laporan posisi HCB sekarang ada di dekat mall, dia itu langsung OTW ke sana. Ayano datang sambil membawa kardus. Dia tuh melihat HCB dan Miyake di dekat bangku istirahat. Tempat ini biasanya itu tempat HCB dan Sakura datangi setelah pulang sekolah. Ayano membujuk HCB untuk membantu Mad Cafe. Tentu aja dia itu menolak. Di saat Ayano menyuruh HCB membuka kardus yang dia bawa, HCB itu mengeluarkan sebuah amplop yang isinya itu adalah untuk mengundurkan diri dari sekolah. Miyake juga mengeluarkan amplop yang sama. HCB merasa kesal ke Ayano, padahal festival budaya ini adalah acara yang Sakura nantikan. Di festival budaya ini menjadi langkah awal perubahan Sakura untuk maju. Tapi ironisnya Sakura malah dikeluarkan oleh orang yang disukainya. Luapan emosi HCB keluar. HCB dan Ayano di sini sempat debat. Lalu akhirnya Ayano menyuruh HCB untuk membuka kardus dari Sakura yang dia bawa itu. Ya di volume 6 kemarin kan ada laporan tentang Sakura yang memakai poinnya sebelum keluar dari sekolah. Nah, poin yang Sakura gunakan itu untuk membeli hal ini. Sakura mengirim kardus ini ke Ayano dan Ayano memberikannya ke HCB saat ini. Setelah HCB membuka kardus tersebut, itu isinya adalah baju mat. HCB memeluk baju itu sambil menangis. Baju ini harusnya Sakura pakai di festival budaya bersama dirinya. Dalam waktu singkat setelah di drop out, Sakura itu tahu kalau kepergiannya akan membuat HCB membenci kelas. Oleh karena itu dia itu menyiapkan baju mat ini dan mengirimkannya ke Ayano. Sakura melakukan itu agar Ayano itu
itu dapat berbaikan dengan HCP. Miyake dan Ayano merasakan hal seperti itu. Tapi sebaliknya, entah apa yang dipikirkan oleh HCP itu malah menyimpulkan kalau Sakura mengirim ini ke Ayano karena Sakura itu benci sama Ayano. Di kepala HCP, Sakura saat ini tuh lagi terpuruk ya setelah dikeluarkan. Makanya dia itu mau memastikan langsung kondisi Sakura dengan cara mengundurkan diri dan keluar dari sekolah. Tiba-tiba di sana ada orang yang gak disangka keberadaannya datang, yaitu Kushida menghampiri mereka. Kushida itu mengatakan kalau Sakura itu nggak mau HCP melakukan balas dendam ke kelas. HCP di sini bersikap seolah si paling tahu Sakura ya. Nyatanya HCP itu nggak tahu apapun tentang Sakura. HCP berkata kalau Sakura itu lemah dan sekarang dia itu pasti sedang putus asa. Itu semua karena ulah Kushida, ucap HCP. Kushida itu mengeluarkan HP-nya dan menunjukkan sosmednya Sakura. Anggap aja di sini Twitter ya. Akun Twitter Sakura itu bernama Shizuku. Itu adalah akun nama Sakura yang kembali aktif beberapa hari ini dengan jumlah sekitar 1000 followeran. Ya, Kushida ini awalnya itu mau menelusuri rahasia dari Sakura, ya itu keahlian dari Kushida ya. Dan malah Kushida itu berakhir menemukan akun Sakura ini. HCP pun mengambil HP Kushida untuk melihatnya. Di sini kelihatan kalau setelah keluar sekolah, Sakura itu melanjutkan masuk ke dunia hiburan untuk menjadi idol. Bahkan Sakura itu sempat lolos audisi juga. Sakura dalam tweetnya itu menotis kalau dia itu akan menjadi sosok yang tidak memalukan bagi sahabatnya. Maka dari itu kamu juga jangan kalah. Jelas banget kalau ini pesan Sakura untuk HCP ya. Sakura yang di mata HCP nampak lemah dan harus dilindungi, ternyata dia itu malah jauh ada di depannya HCP. Sakura itu benar-benar mental baja ya, dan saat ini dia itu sedang melangkah maju. Setelahnya Kushida itu mengambil HP-nya dan kembali ke Maid Cafe. Kushida itu mengatakan ke Ayano dia itu nggak suka berutang, jadi sekarang impas. Miyake membuka akun Sakura melalui HP-nya sendiri. Miyake menganggap kalau ini adalah asli dan memberikannya ke HCP. HCP yang melihat kembali berbagai tweet milik Sakura mulai mengeluarkan air matanya. HCP bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Ayano itu menjawab agar HCP dapat bertemu Sakura dengan bangga dan dapat sejajar di samping Sakura, maka HCP itu harus lulus sebagai kelas A. Ayano menyuruh HCP untuk melihat sendiri pemandangan Maid Cafe yang juga dinantikan oleh Sakura. Itu adalah kewajiban yang dapat dilakukan HCP sebagai sahabatnya. HCP memberikan amplop pengunduran diri tersebut ke Miyake. Dia itu berlari sambil membawa baju Maid itu. Miyake merobek 2 surat pengunduran diri itu dan dia minta maaf ke Ayano. Ayano menyuruh Miyake juga untuk membantu stand makanan kelas. Di sana teman-teman sekelasnya itu menyambut dengan hangat. Ayano nggak seceroboh itu, datang membujuk HCP tanpa persiapan. Dia tuh membuka HP dan sosmed lalu menghapus semua riwayat pencarian. Sebenarnya Ayano juga tuh udah menemukan sosmed Sakura dan menyiapkan rencana ini. Tapi Ayano berkata biarlah pencapaian ini menjadi milik Kushida. Sekarang udah jam 2:20. Ini saat-saat terakhir untuk mengumpulkan poin. Kushida masih dengan membagikan cookie ke antrean pengunjung. Sato juga kelihatan udah cekatan banget di sini. Dan ada HCP yang datang dengan menggunakan baju matte. Kita percaya kalau Ayano tuh akan membawa HCP kembali. Di ruang tunggu tanpa banyak tanya, kita langsung memberikan instruksi untuk HCP yang baru datang untuk membantu melayani para pengunjung. Sebelum waktu istirahat pada jam 3 tiba, kita tuh mau melakukan semaksimal mungkin. Ayano di ruang tunggu itu melihat papan yang ada di sana ya. Di sana menampilkan kalau pengunjung itu paling banyak meminta fotonya Kushida dengan jumlah 56 foto. Kedua ada Sato dengan 24 foto dan ketiga Horikita dengan 11 foto. HCP yang baru bergabung langsung dimintai foto oleh pengunjung. Ayano memfotonya 1 foto sendiri dan 2 foto dengan pengunjung. Waktu menunjukkan jam 3. Melihat cafe rival yaitu Riven yang nampak ramai juga, bisa dipastikan kalau kelas Riven dan Horikita saat ini seimbang. Dan sekarang saatnya bagi Ayano melancarkan persiapan terakhir untuk meraih peringkat pertama. Ayano memanggil Cabesera Sensei dan mereka tuh ngobrol di kafenya Riven. Untuk 1 jam ke depan, Ayano juga tuh ingin Cabesera Sensei membantu dengan cara memakai baju matte untuk meningkatkan pengunjung Maid Cafe. Tentu aja Cabesera Sensei itu bingung ya, soalnya dia itu guru dan wali kelas lagi ya kan, nggak bakalan boleh ikut membantu para muridnya. Tapi menurut aturan yang tertulis, hal itu tidak dilarang. Guru posisinya sekarang itu mirip kayak tamu yang menghabiskan poinnya untuk menikmati festival budaya. Ya seperti biasa, Enokoji itu memanfaatkan celah aturannya. Ditambah di sekolah ini tidak ada yang tidak bisa dibeli menggunakan poin pribadi.
Jadi dengan itu Ayano tuh mau menyewa Cabashira Sensei. Menyewa? Sus. Ayano di sini bukan menyewa untuk pribadi ya. Menyewa untuk pribadi mah malam aja kan. Nyewa untuk jadi guru pribadi. Maksudnya Ayano di sini tuh mau menyewa jasa milik Cabashira Sensei untuk memakai baju mat di cafe kelas mereka. Menyewa jasa guru itu dapat dilakukan dengan membayar 100.000 poin per jamnya, ucap Cabashira Sensei. Normalnya nyewa guru itu adalah hal yang sia-sia karena ya mahal juga ya kan. Tapi ya kalau menyewa guru dengan efektif itu akan menghasilkan cuan bagi kelas untuk meraih peringkat pertama. Dengan terpaksa mau nggak mau Cabashira Sensei mengikuti Ayano dan mereka itu telah membuat kontrak. Bro tak senku sekali ya Ayano. Ini hal yang langka, seorang guru dan guru killer lagi ya kan. Memakai baju mat itu membuat orang-orang tertarik. Saatnya acara eksklusif dimulai. Cabashira itu memakai baju mat sambil wajahnya itu memerah malu-malu. 3 juta poin pun kubayar ini mah ya untuk masuk ke mat cafe ini. Ayano tuh menyuruh Cabashira untuk diam aja di sini tanpa melakukan apapun. Ayano sedikit mengubah kebijakan cafe mat guna mengatasi masalah pelanggan yang kelebihan kapasitas. Pelanggan yang mengantri itu bisa masuk berdiri dengan membayar 1000 poin. Ada tempat sendiri untuk pelanggan berdiri ini di ruang belakang tepatnya agar enggak mengganggu pelanggan lain yang sedang duduk. Dan bagi yang mau foto dengan Cabashira itu per fotonya dihargai 2000 poin. Ini lebih mahal dari mat lainnya ya. Jiwa manajer Ayano sangat kapitalis banget ya. Poin pengunjung benar-benar diperas habis. Banyak yang tertarik untuk foto Cabashira, bahkan yang minat foto itu nggak ada habisnya. Terlebih lagi para staff di mall ataupun di supermarket yang kenal dengan Cabashira serta tamu dewasa itu berbondong-bondong mengantri masuk hanya demi melihat pemandangan langka ini. Sudah aku bilang kapan lagi akan lihat guru killer pakai baju mat. 3 juta poin pun kubayar untuk lihat mat Cabashira. Damn, what is that, bro? Kushida di sini benar-benar terkesan dengan taktik milik Ayano. Pantas saja dia itu nggak bisa menang dari Ayano, ucap Kushida. Saking ramenya di dalam, Ayano tuh berniat untuk menggunakan koridor juga dan membuka tirai serta jendela dari kafe. Jadi orang yang mengantri di koridor pun bisa melihat Cabashira dari luar. Ayano menugaskan beberapa murid menagih poin dari pelanggan di koridor tersebut. Cabashira Sensei itu mendapatkan permintaan 63 foto, jadi yang tertinggi di cafe mat. Baru join di late game langsung MVP ya, Sasuga Cabashira Sensei. Mashima Sensei yang melihat itu berkata, wow mantap. Ya mungkin sampai di sini dulu keseruan Ayano dalam mengeksploitasi gurunya sendiri. Ya video kali ini rada lama ya durasinya karena ya memang banyak drama juga di dalamnya. Mungkin di volume 7 part ketiga ini vibesnya itu lucu, ada fanservice-nya juga. Tapi siap-siap di part keempat nanti alias part terakhir dari volume 7 second year itu bakalan jadi momen tegang. So makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Komen kalau ada kesalahan dan tambahan. Sampai jumpa di next video. Bye bye. した僕の夏休みはやがて記憶回路のゲートでいくつかにちぎれて断続的な絵になったのです